Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru di Istana Negara, termasuk Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koperasi pengganti Budi Aris Setiadi. Pelantikan ini juga mencakup satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 jabatan menteri dan 1 wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Pelantikan ini dilakukan sesaat setelah diumumkannya reshuffle atau penggantian jabatan menteri di Kabinet Merah Putih oleh Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana Jakarta pada hari yang sama. Setidaknya ada 5 menteri yang direshuffle Prabowo, yakni Menko Polhukam, Menpora, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Keuangan, dan Menteri Koperasi. Namun dari kelima menteri yang direshuffle tersebut baru 3 yang dilantik, yakni Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, kemudian Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran menggantikan Abdul Qadir Karding, dan Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Selain itu, Prabowo juga melantik 1 menteri baru, yakni Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta wakilnya Dhanil Azhar Simanjuntak. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebelumnya telah disepakati oleh DPR terkait rancangan Undang-Undang Haji. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan reshuffle yang diambil oleh Presiden Prabowo terhadap 5 menterinya telah melalui proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, masukan, serta pertimbangan yang matang. Sementara terkait dengan 2 menteri yang belum dilantik, Prasetyo menjelaskan untuk pengganti Menko Polhukam, Budi Gunawan, Presiden memang belum menunjuk secara definitif siapa penggantinya. Sedangkan untuk Menpora, saat ini kandidat penggantinya masih berada di luar kota. Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Yang akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan.